Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelompok 2A. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum dasar fisika dasar 2. Percobaan pertama, resonansi dan laju bunyi. Resonansi merupakan suatu fenomena di mana sebuah sistem yang bergetar dengan amplitudo yang maksimum akibat adanya impuls gaya yang berubah-ubah yang bekerja pada impuls tersebut. Kondisi seperti ini dapat terjadi bila frekuensi gaya yang bekerja tersebut berimpik atau sama dengan frekuensi getar yang tidak diredamkan dari sistem tersebut. Contoh dari peristiwa resonansi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari antara lain bila berdekatan dengan sebuah gelas dan dibangkitkan suatu nada frekuensi yang besarnya sama dengan frekuensi alam gelas itu sendiri, maka gelas itu akan bergetar berbunyi sekeras-kerasnya. Bila nada frekuensi dari dibunyikan cukup keras dan secara terus-menerus, maka getar gelas akan semakin diperkeras sehingga gelas dapat pecah dengan suara. Getar pesawat yang disebabkan oleh gerak mesin yang diteruskan udara sebagai bunyi tidak dapat dengan cepat ditinggalkan atau meninggalkan pesawat terbang karena berkecepatan pesawat terbang tidak berbeda banyak dengan kecepatan menjala bumi. Tujuan dibuatnya laporan tersebut. Tujuan instruksi umum, kami dapat mengamati dan memahami peristiwa resonansi dari gelombang suara. Tujuan instruksi khusus, kami dapat melukiskan jalannya cahaya dan menentukan bayangan menentukan kecepatan merambah gelombang suara di udara. Yang kedua, menentukan frekuensi dari suatu getaran. Itu pula pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang biasa berjalan lewat vakum dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat kepada lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Jenis-jenis gelombang. Bila gelombang berjalan sepanjang tali katakan dari kiri ke kanan, partikel tali bergerak naik turun dari arah lintang pada gerak gelombang itu sendiri. Gelombang seperti ini disebut gelombang lintang atau gelombang transversal. Ada tipe golongan lain yang dikenal sebagai gelombang bujur atau gelombang longitudinal. Dalam sebuah gelombang longitudinal, getaran partikel media adalah sama arahnya dengan arah gelombang. Gelombang longitudinal adalah sek dibentuk pada proses yang ditarik atau ditekan secara bergantian menekan dan mengembang pada suatu ujungnya. Jenis-jenis gelombang seperti berikut. 1. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambaknya tegak lurus dan arah rambaknya satu. Kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambak dalam arah yang berhimpitan. Kedua, menurut berdasarkan amplitudo dan fasenya. 1. Gelombang berjalan adalah gelombang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. 2. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Berikut ini adalah prosedur kerja beserta alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum resonansi dan laju bunyi, yaitu ada audio frekuensi generator, speaker, tabung, resonansi berskala, kabel jumper, dan jangka sorong.
Prosedur percobaan pertama yang disiapkan pada praktikum resonansi bunyi adalah alat-alat dan bahan seperti tabung resonansi untuk mencari dengungan atau bunyi, garpu tala pembuat frekuensi tertentu, alat pemukul untuk memukul garpu tala, jangka sorong untuk mengukur diameter tabung resonansi, meteran untuk menentukan jarak. Berikut adalah hasil adalah tabel pengamatan yang sudah didapatkan dari percobaan di atas. Seperti yang dilihat di bawah ini. Berikut juga adalah hasil pengolahan data. Dari data perhitungan di atas dapat disimpulkan berikut adalah hasil dari perhitungan di atas. Pembahasan hasil pengolahan data. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat kita lihat perbedaan kecepatan dan laju rambak bunyi berbanding lurus dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka semakin besar laju rambatnya. Penutup kesimpulan, pada hakikatnya gelombang menjalar adalah suatu penjalaran gangguan energi atas momentum perambatan gelombang. Ada yang memerlukan medium seperti gelombang tali melalui tali, dan ada yang pula tidak memerlukan medium seperti gelombang listrik magnet dapat merambat dalam vakum. Untuk percobaan kedua, yaitu pembiasan pada lensa. Latar belakang ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang sangat pesat perkembangannya. Salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah fisika. Ilmu fisika adalah suatu ilmu yang sangat penting karena sering memudahkan kita untuk mewakili suatu alat atau sistem secara keseluruhan dengan suatu gejala fisik. Oleh karena itu, untuk lebih memahami suatu konsep fisika, maka perlu praktikum fisika dilakukan dengan menggunakan alat dan model sederhana sehingga dapat diterima dengan mudah untuk dianalisis. Lensa adalah benda transparan yang mampu memblokkan atau membebaskan berkas-berkas cahaya yang melewatinya, sehingga jika suatu benda berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan terbentuk. Lensa terbentuk umumnya dari kaca atau plastik. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih, dengan paling tidak salah satu permukaan merupakan bidang lengkung. Lensa memiliki dua permukiman di mana permukaannya ada yang cembung cekung. Permukaan cembung memiliki permukaan melengkung keluar, permukaan cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam. Tujuan dari praktikum pembiasan pada lensa. Tujuan instruksi umum, kami dapat memahami peristiwa pembiasan pada lensa cekung dan cembung serta menentukan jarak fokus dari indeks bias lensa. Tujuan instruksi khusus, kami dapat melukiskan jalannya cahaya dan menentukan bayangan benda pada lensa. Kami dapat menjelaskan pengertian titik fokus pada pembesaran bayangan nyata dan maya. Ketiga, kami dapat menentukan fokus lensa cekung dan cembung. Keempat, kami menentukan fokus lensa gabungan. Lensa cembung terdiri dari tiga macam, yaitu lensa biconvex atau cembung ganda, yaitu lensa kedua permukaannya cembung. B. Lensa konkav konveks atau meniskus cembung atau cembung cekung, yaitu lensa yang permukaannya satu cembung yang lainnya cekung. C. Lensa plan konveks atau cembung datar, yaitu lensa permukaannya satu cembung dan lain datar. Sedangkan lensa cekung ada tiga macam juga, yaitu lensa bikonkev atau cekung rangkap. B. Lensa plan konkev atau cekung datar. C. Lensa konkev konkeks atau cekung cembung. Berikut adalah alat dan bahan pada praktikum pembiasan pada lensa. Pada yang pertama ada lampu sorot, bangku optik, power supply, lensa cekung, lensa cembung, kertas grafik. Prosedur percobaan. Pertama-tama kami merangkai
perangkat bangku optik sesuai dengan arahan asisten. Setelah itu kami memasangkan lampu sorot dengan lensa cembung yang mengarah pada kertas grafik. Kemudian kami menyalakan lampu sorot menggunakan power supply. Setelah itu kami memasangkan objek yang akan diukur bayangannya. Setelah itu objek dan layar digerakkan ke depan dan belakang sampai bayangan tampak begitu jelas. Lalu kami mengamati layar dan menghitung tinggi bayangan pada layar dan hasil ukuran jarak tinggi bayangan dimasukkan ke dalam tabel yang terdapat pada modul. Berikut adalah tabel dari hasil pengamatan pada percobaan di atas. Dan berikut hasil dari perhitungan dari pengamatan di atas. Analisis pengolahan data. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami telah memperoleh hasil data bahwa pembentukan bayang lensa cembung yang terbalik, dan kami juga mengetahui bahwa lensa cembung menyebar berkas sinar atau cahaya, sedangkan lensa cembung mengumpulkan berkas sinar. Untuk percobaan selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan. Dalam rangkaian listrik, hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Pada tahun 1845, hukum Kirchhoff merupakan salah satu teori elektronika untuk menganalisa lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Tujuan dari percobaan yang ini yaitu tujuan instruksi umum, kami dapat memahami hukum listrik tentang arus. Tujuan instruksi khusus, kami dapat menerapkan hukum Kirchhoff pada suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu teori elektronika untuk menganalisa lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Dengan hukum Kirchhoff kita dapat menganalisa lebih lanjut tentang arus yang mengalir dari dalam rangkaian dan tegangan yang terdapat pada titik-titik rangkaian elektronika. Hukum Kirchhoff ini berlaku untuk analisis rangkaian loop tertentu, seperti pada contoh rangkaian berikut. Dalam hukum Kirchhoff dikenal dua teori yang dapat digunakan untuk analisis rangkaian elektronika, yaitu hukum Kirchhoff arus, yaitu KCL, Kirchhoff current law, dan hukum Kirchhoff tegangan, KFL, Kirchhoff voltage law. Hukum Kirchhoff arus, KCL. Hukum ini menggunakan hukum pertama yang menyatakan bahwa arus total yang masuk pada suatu titik sambungan atau percambangan adalah nol. Hukum Kirchhoff arus ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematika. Berikut alat dan bahan, yaitu adalah kabel jumper, ampermeter, resistor, dan power supply. Prosedur kerja pertama yang kami lakukan adalah memasang resistor pada rangkaian seperti yang di atas. Selanjutnya kami mengukur arus dan tegangan resistor yang memiliki ketahanan yang berbeda sesuai petunjuk asisten. Lalu kami mencatat arus dan tegangan tiap-tiap resistor tersebut pada tabel pengamatan. Berikut adalah hasil dari tabel pengamatan perhitungan hukum Kirchhoff. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dari tabel pengamatan di atas. Dan yang terakhir adalah hasil dari perhitungan dari pengamatan yang di atas. Dari hasil pengolahan data di atas kita dapatkan bahwa I1 pada rangkaian berdasarkan hasil pengamatan memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan hasil perhitungan, di mana I1 berdasarkan pengamatan adalah 3,5, sedangkan dari hasil perhitungan nilai I1 adalah 0,034. Sementara itu berbeda dengan I2 memiliki selisih nilai yang hampir jauh antara hasil pengamatan dan hasil perhitungan, yaitu 3,5 ampere dari hasil pengamatan dan
0,034 dari hasil perhitungan. Kemudian pada rangkaian kedua kita juga dapatkan adanya selisih yang cukup besar antara hasil pengamatan dengan hasil perhitungan. Salah satu contohnya adalah hasil pengamatan untuk I1 adalah 0,002, sedangkan hasil pengamatannya adalah 2,5. Selain itu I2 dan I3 juga memiliki kondisi yang sama, namun hasil perjumlahan I2 dan I3 tidak menyalahi hukum Kirchhoff I1, yaitu jumlah arus yang memasuki percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut, di mana I1 sama dengan I2 tambah I3. Selanjutnya adalah percobaan dari rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton. Elektronika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengendalian arus listrik yang dapat dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruang hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari kita telah menggunakan hasil dari rangkaian ini, baik untuk rangkaian setara Thevenin maupun rangkaian serta Norton, khususnya pada orang-orang yang bekerja di bidang elektronika, seperti jasa tukang servis alat-alat elektronik. Ketika mereka kekurangan besar resistor untuk merangkai suatu alat, maka digunakan rangkaian setara untuk mengganti kekurangan besar resistor tersebut. Hal ini yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa yang kita praktikkan itu merupakan aplikasi dari rangkaian setara Thevenin dan rangkaian setara Norton. Rangkaian titik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati khususnya pada orang-orang yang bekerja di bidang elektronika. Berikut adalah tujuan dari praktikum tersebut. Tujuan instruksi umum: kami dapat memahami prinsip-prinsip dalam rangkaian yang kompleks. Tujuan instruksi khusus: kami dapat mengganti ringkasan kompleks menjadi rangkaian-rangkaian sederhana dengan menggunakan teorema Thevenin dan Norton. Berikut adalah alat dan bahan, yaitu alat praktikum, power supply, multitester, penghubung atau jumper, dan rangkaian resistor. Prosedur percobaan: pertama-tama kami membuat rangkaian sesuai dengan petunjuk asisten. Kemudian kami ukur besarnya resistor dengan menggunakan multimeter atau membaca warna pada resistor dan beri tanda R1, R2, R3. Lalu merangkai resistor dan power supply dengan menggunakan kabel penghubung yang telah disiapkan berdasarkan petunjuk asisten. Kemudian kami tentukan tegangan sumber sesuai petunjuk asisten, lalu mengukur RM dan VS dan IM pada terminal A dan B dengan mengukur multimeter dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah dilakukan analis pengolahan data, kami mendapat hasil seperti pada gambar yang Anda lihat ini. Dari tabel hasil percobaan data di atas, kita dapat melihat perbandingan antara hasil pengamatan dengan hasil perhitungan, dan beberapa di antara hasil tersebut kita dapatkan ada perbedaannya yang cukup jauh antara hasil pengamatan dengan hasil perhitungan. Salah satunya untuk hasil pengamatan untuk PM pada rangkaian 1 untuk tegangan sumber 11 volt adalah 10,5 volt, sementara hasil perhitungan adalah 0,1. Kemudian berbeda dengan data untuk FM pada rangkaian 1A, dan walaupun tidak persis sama hasil perhitungan pada rangkaian 2B memiliki nilai yang cukup dekat daripada rangkaian 1A dengan hasil perhitungan, yaitu 10,5 volt untuk hasil pengamatan dan 0,7 berdasarkan hasil perhitungan. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan saat proses pengamatan data atau mungkin karena kurang akuratnya play ukur yang kami gunakan. Untuk percobaan selanjutnya adalah elektromekanika.
Elektronika adalah suatu ilmu yang tidak pernah ada batas akhir. Dalam suatu perkembangan teknologi di dunia elektronika telah banyak menciptakan berbagai inovasi dalam menciptakan sebuah mesin atau alat yang dapat membantu meringankan tugas manusia sehingga membuat kualitas kehidupan manusia semakin tinggi. Alat-alat yang dibuat tersebut memiliki berbagai macam kegunaan sesuai kebutuhan dari manusia itu sendiri. Tujuan dari praktikum ini yaitu adalah tujuan instruksi umum. Kami dapat memahami proses perubahan energi listrik ke energi yang lain. Tujuan instruksi khusus: 1. Kami dapat memahami hukum kekekalan energi. 2. Kami dapat merubah suatu energi listrik menjadi mekanik dengan peralatan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai suatu perubahan energi ke bentuk energi lain. Misalnya perubahan energi listrik menjadi energi panas, energi mekanik menjadi energi listrik. Hal ini merupakan penerapan dari hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah menjadi energi ke bentuk lain. Energi adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Energi dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Energi dapat mempunyai berbagai bentuk antara lain gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi disebut transformasi energi. Misalnya energi potensial air terjun dapat diubah menjadi energi listrik dan seterusnya. Berikut adalah alat dan bahan pada praktikum elektromekanikal, yaitu statif, papan rangkaian, multitester, 2 buah dan stopwatch, beban pemberat, meter, kabel penghubung atau jumper. Prosedur kerja: pertama, pasanglah rangkaian sesuai petunjuk asisten. Selanjutnya, pasang tali penggantung pada beban pada motor, lalu berikan beban sesuai petunjuk asisten. Selanjutnya, hubungkan saklar dan nyalakan stopwatch saat beban mulai bergerak, serta catat tegangan dan arus yang mulai mengalir. Selanjutnya, pada saat beban telah sampai pada batas yang telah ditentukan, matikan stopwatch dan saklar, lalu catat waktu yang dibutuhkan. Ulangi prosedur di atas beberapa kali dengan beban dan tali yang berbeda sesuai dengan petunjuk asisten. Berikut data hasil pengamatan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, kita bisa dapatkan bahwa pada jarak tetap 0,4 meter didapatkan gaya mekanis dengan beban 0,0699 kg adalah 0,28 W, di mana efisiensi motornya sebesar 0,922 40%. Sementara untuk beban 0,0899 kg dengan menggunakan motor yang sama didapatkan daya mekanis 0,43 W, di mana efisiensi motornya sebesar 0,5805%. Sementara pada beban tetap 0,0699 kg didapatkan daya mekanis dengan jarak 0,5 meter adalah 0,47 W, di mana efisiensi motor sebesar 9,5736%. Sementara untuk jarak 0,3 m dengan menggunakan motor yang sama didapatkan daya mekanis 0,25 W, di mana efisiensi motornya sebesar 17,141%. Dan untuk percobaan yang terakhir adalah karakteristik komponen listrik. Komponen elektronika seperti diode, transistor, dan sebuah IC merupakan elemen-elemen yang terbuat dari semikonduktor. Pada zaman sekarang, perkembangan piranti elektronika sangat maju dan telah menjadi bahan pembicaraan dalam dunia elektronika. Kemajuan yang sangat cepat setelah ditemukan beberapa komponen semikonduktor zat padat yang memberi banyak sifat listrik yang unik dan hampir dapat memecahkan semua masalah elektronika, sehingga perkembangan piranti elektronika dari bahan semikonduktor yang memiliki efisiensi tinggi. Tujuan dari percobaan di atas yaitu tujuan instruksi umum. Kami dapat memahami karakteristik beberapa jenis komponen listrik.
tujuan instruksi khusus: 1. Kami dapat mengamati dan melakukan pengukuran arus terhadap komponen-komponen listrik. 2. Kami dapat membedakan karakteristik komponen listrik linear dan tak linear. Dalam percobaan ini terdapat jenis-jenis rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian seri. Mungkin kamu pernah memasang lampu dekorasi untuk penjor atau peringatan hari kemerdekaan. Jika salah satu lampu tersebut putus, semua lampu mati, dan biasanya kamu kesulitan mencari lampu yang mana yang putus. Lampu-lampu tersebut dirangkai secara seri. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun sejajar. Dalam senter umumnya disusun dengan rangkaian seri. Pada rangkaian seri hanya terdapatlah satu lintasan arus listrik. Bagian rangkaian dipasang secara berurutan tanpa ada percabangan. Kita dapat mengganti beberapa hambatan yang dirangkai secara seri dengan sebuah hambatan. Sebagai contoh, R1, R2, dan R3 dalam gambar di bawah dapat kita ganti dengan giga R3. Kita akan mencari besar RS hambatan R1, R2, dan R3. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Apa yang terjadi jika lampu-lampu di rumahmu di rangkaian seri? Begitu salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan padam. Untungnya berbagai peralatan listrik di rumahmu terhubung secara paralel. Rangkaian paralel terdiri atas beberapa cabang arus. Hambatan R1, R2, dan R3 dihubungkan secara paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Ketiga, rangkaian campuran seri dan paralel. Dalam rangkaian kompleks seperti rangkaian pada perangkat elektronik, kamu dapat menjumpai rangkaian terdiri dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Untuk menghitung hambatan penggantinya, kamu cari dulu hambatan pengganti R1, R2, dan R3 yang terangkai secara paralel. Rangkaian selanjutnya dapat disederhanakan jadi rangkaian seri. Berikut beberapa alat yang digunakan pada praktikum karakteristik komponen listrik, yaitu resistor, dioda, multitester, power supply, kabel jumper, dan rangkaian. Prosedur percobaan: pertama-tama kami memilih 4 buah resistor dan dioda sesuai dengan petunjuk asisten. Kemudian kami mengukur nilai masing-masing resistor dan tersebut kami rangkaian dan saling dihubungkan menggunakan kabel penghubung sesuai petunjuk asisten. Kemudian kami hubungkan rangkaian tersebut dengan power supply yang telah kami atur tegangannya sesuai petunjuk asisten. Kemudian kami mengukur dan mencatat kuat arus yang mengalir pada masing-masing resistor dan dioda tersebut menggunakan multitester. Kami melakukan pengukuran secara berulang dengan rangkaian berbeda-beda, seperti resistor dibungkas secara seri, resistor dihubungkan secara paralel, dioda dihubungkan secara seri, dan dioda dihubungkan secara paralel. Resistor dan dioda dihubungkan secara seri, serta resistor dan dioda dihubungkan secara paralel. Berikut hasil analisis perhitungan dari tabel di atas. Pembahasannya: pada tabel di atas kami dapat menganalisa bahwa tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik pada hambatan. Pada rangkaian seri, seluruh hambatan yang masuk merupakan totalnya, sedangkan pada rangkaian paralel nilai arus yang masuk berbeda-beda, serta pada suatu tegangan tergantung pada resistor dan dioda. Semakin besar hambatan, semakin besar tegangan yang dihasilkan pula. Cukup sekian dari kami kelompok 2A. Bila ada suatu kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.